Pembelahan antara aktivisme dan akademik itu harus didamaikan dengan cara itu, sehingga you boleh punya aktivitas dan itu bisa direkognisi ke dalam SKS. Ada mahasiswa yang jadi YouTuber atau jadi selebgram atau jadi TikTokers, itu memungkinkan nggak sih? Ya sangat mungkin. Halo kawan UGM. Hai kawan UGM, kita jumpa lagi di UGM Podcast. Yes, setelah sekian banyak episode ya kita kembali lagi untuk membahas hal-hal luar biasa di kampus Universitas Gadjah Mada ya. Benar banget, dan di episode kita kali ini kita akan ngobrol, bahas tentang perkuliahan. Tapi bukan perkuliahan yang di dalam kelas gitu loh, Dit. Nah, berarti yang di luar kelas ya? Yes, yang non akademik berarti ya? Iya, benar banget. Oke. Sebelum kita bahas ke situ, aku mau nanya dulu sama Adit nih. Dulu waktu Adit kuliah, Adit suka ini nggak sih kayak ikut kegiatan-kegiatan mahasiswa, misal kayak apa ya? Ikut lomba, olahraga, kewirausahaan, atau misal kayak bikin startup, pengabdian masyarakat, nah macam-macam kayak gitu deh. Kalau mungkin aku cerita dulu ya. Dulu tuh aku pernah ikut lomba keprotokolan. Waktu itu ada lomba keprotokolan tingkat nasional di Unpad waktu itu. Aku join 2015-2016. Di 2015 aku sama tim dapat juara 1. Di 2016 aku dapat juara 2 lomba MC tingkat nasional. Ya alhamdulillah waktu itu ya dapat banyak pengalaman. Kita juga ada coaching kliniknya dulu sama teman-teman Ditmawa. Terus ya selain itu aku bisa dapat relasi banyak kan, pesaingnya, tim-timnya kan juga dari universitas yang dari luar Jawa juga banyak kan. Ya selain itu juga beberapa dukungan suportif dari teman-teman Ditmawa UGM itu luar biasa juga sih. Wow. Gitu. Jadi itu waktu Adit kuliah. Kalau misal kamu menang lomba kayak gitu, dapat relasi, dapat senang juga, dapat bangga juga ya, betul, Dit ya. Betul. Nah, tapi nih Dit, dengar-dengar sekarang itu zaman kan udah berubah. Yes. Nah, peraturan juga berubah juga. Yes. Nah, kalau misalnya sekarang nih buat teman-teman mahasiswa yang mereka itu menang lomba atau misalnya ikut kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, bikin startup dan lain sebagainya itu dengar-dengar sekarang di kampus kita yang tambah keren ini, kegiatan-kegiatan itu tuh bisa nambah nilai SKS. Oh, berarti intinya dia bisa terkonversi menjadi SKS gitu? Iya, bener. Dengar-dengar kayak gitu. Oh gitu. Ya tapi mungkin ini kan gamblingnya kita ya. Iya. Bener atau enggaknya mungkin kita langsung bahas aja. Iya, daripada kita dengar-dengar terus ya. Yes, betul. Daripada kita menyebar hoax yang nggak benar misalnya gitu ya. Kita akan langsung bahas. Sudah ada 2 narasumber di studio podcast Universitas Gadjah Mada. Yang pertama hadir Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni, Dr. Ari Sujito, Esos MSI. Apa kabar Pak Ari? Baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Selalu nyentrik kalau Pak Ari ya. Kenapa sih harus ada jeda sedikit gitu tadi? Ya kan memikir jawab apa gitu. Ya. Terus satu lagi ada Sekretaris Direktorat Kemahasiswaan, Dr. Hempri Suyatna, Esos MSI juga. Halo Pak Hempri. Halo Mas Adit, Mbak Astri. Ya, salam olahraga. Salam olahraga, sehat semuanya. Oke. Mungkin nanya ke Pak WR dulu kali ya. Ya. Oke. Bener nggak sih Pak, kayak tadi apa yang saya sama Adit omongin di depan gitu, misalnya kalau benar nih kegiatan-kegiatan kayak gitu akan dikonversi akan menambah nilai SKS, berarti mungkin bisa mematahkan mitos ya buat teman-teman mahasiswa yang kuliah dan aktivitasnya padat tapi positif di kampus itu lulusnya lama, bener nggak? Ya betul, tadi yang memang kita punya terobosan karena dunia berubah, polisi juga berubah seperti yang tadi Mbak Astri dan Adit sampaikan, bahwa karena aktivitas mahasiswa banyak dan selama ini tidak ada jembatan penghubung. Kalau orang jadi aktivis itu dianggap tidak akademis ya. Sebenarnya yang gaya berakademisi itu asosial kecenderungan. Nah ini nggak boleh, ini stereotip ini dikembangkan. Kalau dulu di zaman era di mana aktivitas itu begitu banyak, seperti cerita Mas Adit, Mbak Astri dan teman-teman zaman era saya itu kuliahnya lama-lama gitu ya. Nah akibatnya ya memang kadang-kadang kedodoran. Tapi bukan berarti yang aktivisme itu nggak ada gunanya, karena banyak sekali cerita mereka di dalam leadership mereka pada saat lulus itu justru didapat, digali, dikembangkan itu lahir di luar kelas itu. Nah cerita ini menjadi konteks bahwa era sekarang ini
pendidikan itu makin dibatasi waktunya. Bayarnya jadi tambah mahal nanti kalau lama-lama kuliahnya begitu. Dan nggak mungkin lagi kayak membuat semi kos-kosan di kampus ya, dulu kan zaman model kayak gitu. Nah sekarang ini adalah tantangan buat kita bagaimana agar keterbatasan waktu studi yang maksimal 6-7 tahun itu tidak menghilangkan sensitivitas dia pada aktivitas kegiatan di luar kelas. Karena faktanya leadership seseorang itu dibangun dan dibentuk bukan dengan interaksi dengan dosen secara langsung, tapi justru mengembangkan pengetahuan secara praksis berproses di grassroots, di menengah maupun kelompok-kelompok strategis. Itulah yang mendasari. Memang dulu kira-kira ya 2 minggu ya saya setelah dilantik itu saya melontarkan ide itu. Rame itu, ribut itu di jagat akademik termasuk di media sosial. Ada yang komentar, oke ini wah menarik ini aktivisme diberi rekognisi namanya. Kemudian itu menjadi bagian penting untuk kita mendorong mereka partisipasi. Tapi juga ada yang bilang gini, ini dendamnya Mas Ari Sujito dulu aktivis lama gitu. Enggak itu. Tapi sebetulnya ini adalah bagian dari cara kita untuk melihat bahwa jangan terbelah. Jadi yang terbelah itu bukan hanya pemilu ya. Jadi pembelahan antara aktivisme dan akademik itu harus didamaikan lah dengan cara itu, sehingga you boleh punya aktivitas dan itu bisa direkognisi ke dalam SKS. Ada bisa lewat SKS, nanti spesifik Mas Embri ini sekretaris Direktorat Kemahasiswaan. Tapi juga ada yang lewat SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah itu tujuan kami sebetulnya agar, ini catatan penting nih, dalam 5 tahun belakangan, terutama 3-5 tahun belakangan ini, minat mahasiswa dalam ikut organisasi itu kecil sekali, menurun merosot. Mereka lebih banyak ditampung dalam kegiatan media sosial, ngeksisnya itu lewat gadgetnya masing-masing, begitu nggak butuh organisasi. Tapi gue pikir itu penting untuk direspon agar tidak buat dikotomi, sehingga tantangan buat organisasi mahasiswa atau aktivitas mahasiswa juga harus kreatif gitu. Tidak boleh juga melihat ini udahlah kamu tergantung apa kemauanmu. Kalau dulu wah itu hebat lah gitu. Orang bisa terlibat, bisa membagi waktu gitu. Sekarang ini banyak pilihan mahasiswa gitu. Nah oleh karena itulah maka tugas kita sebagai policy maker, pengambil keputusan, ya kita punya visi ke depan sehingga peraturan rektor itu dibuat. Akhirnya kira-kira beberapa minggu lalu ya itu ditetapkan di rapat senat, dan di situ ada senat, pimpinan senat, anggota maupun PU juga bagian dari itu, diputuskan itu peraturan rektor tentang rekognisi aktivitas kegiatan ekstrakurikuler ke dalam SKS. Oke, luar biasa. Ini mungkin dari sudut pandang policy maker ya, Pak Ari Sujito. Tapi kalau dari Pak Embri ini tadi saya mungkin sedikit mengutip apa yang disampaikan Pak Ari, antara kegiatan kuliah atau akademis dan non akademis itu jangan sampai ada kubu gitu. Jangan sampai ada polarisasi, harus didamaikan, diselaraskan. Tapi bentuk kegiatan apa yang di luar kampus tentunya non akademik yang bisa dikonversi menjadi SKS? Apakah hanya sebatas kompetisi aja? Ya, makasih Mas Adit. Jadi tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak WR ya, bahwa memang kegiatan ini bagian dari upaya untuk memberikan apresiasi ya terhadap teman-teman yang kemudian ya punya banyak kiprah baik itu di lomba maupun juga menjadi aktivisme di organisasi. Artinya kita juga mendorong bahwa nanti mahasiswa itu tidak hanya sekedar ngejar indeks prestasi kumulatif di satu sisi, tapi dia juga punya pengalaman empiris ya terkait dengan berbagai kegiatan. Tadi memang ada 7 area, 7 kegiatan yang sebenarnya bisa kemudian diajukan untuk rekognisi untuk ekstrakurikuler. Yang pertama itu sudah disebut misalnya soal lomba atau kompetisi. Saya kira banyak lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, lomba-lomba internasional, lomba-lomba yang diselenggarakan oleh daerah, itu kan juga bisa menjadi bagian dari rekognisi. Yang kedua adalah soal kewirausahaan. Tadi sudah disinggung Mbak Astri di awal ya. Saya kira sekarang banyak program-program juga ya, program mahasiswa wirausaha, program-program terkait dengan pengembangan wirausaha sosial dan sebagainya. Itu juga menjadi bagian yang nanti akan kita dorong bahwa teman-teman bisa melakukan rekognisi untuk itu. Kemudian juga soal misalnya tadi pemberdayaan masyarakat.
Ya teman-teman yang punya misalnya kegiatan-kegiatan aktivisme terkait dengan memberikan masyarakat baik itu di komunitas maupun di desa, nanti juga bisa menjadi bagian dari itu. Karena sekarang banyak juga loh teman-teman mahasiswa yang saya kira punya banyak kegiatan-kegiatan terkait dengan pengembangan komunitas maupun juga terkait dengan pengembangan yang ada di dalam masyarakat desa. Kemudian juga misalnya terkait dengan misalnya studi riset atau proyek independen ya, saya kira banyak proyek-proyek sosial yang kemudian juga dikembangkan, misalnya membuat prototipe, misalnya mobil listrik, membuat prototipe misalnya alat-alat tertentu yang itu bermanfaat untuk masyarakat, yang itu menunjukkan keiptekan dan sebagainya, itu kan juga bagian yang bisa kemudian direkognisi. Kemudian juga proyek sosial atau kemanusiaan. Nah ini yang saya kira banyak bentuk-bentuk kepedulian sosial, misalnya kita di kemahasiswaan punya yang namanya GER juga, misalnya gelanggang emergency response, dan juga teman-teman komunitas yang besok juga akan kita kembangkan dengan UGM peduli, itu kan juga bagian untuk mendorong berbagai bentuk-bentuk proyek-proyek sosial dan kemanusiaan. Dan kemudian juga yang tadi tidak kalah penting yang tadi disinggung adalah organisasi. Ya, jadi saya kira banyak organisasi-organisasi yang diikuti oleh mahasiswa, baik itu di level departemen, kemudian di level universitas maupun di level daerah. Tapi tentunya ini bukan organisasi politik ya, tapi organisasi sosial kemasyarakatan yang itu bisa menjadi sebuah arena, bisa menjadi sebuah wadah bagi kemudian teman-teman untuk kemudian mengembangkan karir di situ. Dan yang terakhir 7 adalah olahraga dan seni. Nah ini yang saya kira banyak kompetisi-kompetisi nasional, misalnya pekan olahraga mahasiswa, PON, SEA Games, Asian Games, atau mungkin teman-teman yang punya banyak aktif bergerak di bidang misalnya seni, ya art dan sebagainya, yang itu saya kira nanti bisa diajukan untuk kegiatan-kegiatan rekognisi ini. Dan memang catatannya memang ya kegiatan itu adalah minimal 1 semester. Karena tidak bisa misalnya ketika dia hanya punya tadi rentang waktunya 1 bulan ya, tapi terus kemudian diajukan, tapi ada batas tadi minimal adalah 6 bulan atau 1 semester, kecuali memang untuk beberapa kasus tertentu, misalnya kalau lomba itu kan kadang-kadang cuma 3 bulan 4 bulan ya dengan persiapannya, sehingga memang perkecualian untuk lomba festival itu saya kira tidak harus misalnya 6 bulan ya. Kira-kira begitu Mas Adit nih. Oke. Sebelum lanjut nih, saya dari tadi penasaran deh, mungkin nanya ke Pak WR nih. Universitas lain udah mulai kayak gini juga nggak sih Pak, atau kita jadi yang pertama sih sebenarnya? Jadi waktu saya melontarkan ide itu 2 minggu setelah saya jadi WR itu, orang-orang pada ngubungi gitu, rame kan, teman-teman swasta maupun negeri, dia mau belajar. Aku bilang bahwa ini baru rintisan dan lagi digodok, nanti kalau udah selesai silakan. Tapi memang pada tertarik gitu. Nah tapi mungkin kalaulah ada, saya nggak tahu ya detailnya seperti apa, mungkin lebih pada aktivitas ekstra, tapi lebih pada SKPI-nya yang banyak, surat keterangan pendamping jasa itu. Tapi mengkonversi kegiatan ekstrakurikuler ke dalam SKS itu mungkin kami anggap sebagai ini perlu untuk terobosan besar, karena itu tantangan juga bagi UGM bahwa ide besar ini harus mampu dibaca sampai prodi. Karena nanti yang punya otoritas juga di prodi menerjemahkan aktivitas itu ke dalam SKS di prodi itu. Nah karena itu jauh-jauh sebelum ini menjadi keputusan, kami diskusi terus ke berbagai pihak, ke dekanan, departemen maupun prodi, yang tujuannya adalah ini tujuannya mempermudah para mahasiswa tanpa mengurangi kualitas, seiring berjalannya ruang bagi para mahasiswa untuk berinisiatif. Sekaligus mungkin nyambung juga dengan MBKM. Dulu tanpa ada MBKM pun saya usulkan ini tetap gitu. Karena ini adalah bagian dari cara untuk mengatasi mengatasi problem partisipasi yang menurun itu. Kita tahu bahwa kalau partisipasi mahasiswa dalam kegiatan organisasi, aktivitas lomba, kemanusiaan itu turun, itu bahaya itu. Nanti mahasiswa cuman jadi mahasiswa yang taat ngisi presensi dan duduk di kelas, itu bahaya gitu. Benar banget. Benar banget Pak. Ini aku dari tadi nyimak tuh kayak aku membayangkan kalau aku jadi mahasiswa. Iya. Dan dulu sudah ada mungkin gitu. Nah itu karena pasti nggak dari dulu, pasti jadi lebih semangat loh. Apalagi saya itu sejak saya masuk UGM itu aktivitas semuanya tak masuki gitu. Saya jadi ketua presidium Dewan Mahasiswa. Saya jadi di Pers Kampus di pemimpin umum. Saya jadi di Jamaah Musola itu jadi ketua, wakil ketua. Terus banyak sekali lah gitu. Dan sebetulnya saya itu punya ide ini gara-garanya
oh ini lama-lama kok pada turun gitu mahasiswa itu. Makin dikit itu orang-orang mahasiswa itu untuk aktivitas dalam, dan itu diperkuat oleh informasi-informasi dari para mahasiswa itu bahwa ngapain juga ke organisasi, wong kita bisa ngeksis sendiri-sendiri, kita bisa punya pengalaman virtual tentang leadership, tentang kepemimpinan gitu. Oke, tapi itu nggak cukup gitu. Nah, di sisi yang lain saya juga melihat ada kerentanan para mahasiswa itu yang memanfaatkan teknologi tanpa diimbangi oleh penguatan relasi-relasi sosial dalam organisasi. Nah, karena itu saya selalu katakan kebetulan aja saya ini kan bersama teman-teman menghubungkan antara kemahasiswaan, pengabdian masyarakat dan alumni. Aktivitas alumni itu cerita mereka ya, testimoni mereka itu. Tak lihat-lihat itu yang hebat-hebat itu rata-rata juga dulu punya pengalaman aktivisme. Sekali lagi dengan spektrum yang 7 kita breakdown apa saja yang bisa direcognize dengan apa yang kita sebut dengan indikator itu. Semoga ini ada fase kemajuan dan transisi. Kalau nanti 6 bulan, 1 tahun nanti butuh dikoreksi, tambahin apa kita akan lakukan itu. Oke, ini menarik. Tadi Pak Embri mengatakan paling tidak 6 bulan gitu ya, atau 1 semester. Ada 7 ruang lingkup, dan tadi Pak Aris Yuto juga bilang paling tidak prodi bisa menganalisa itu. Tapi sebenarnya ketentuan pengajuan supaya kegiatan aktivisme itu bisa dikonversi itu seperti apa sih Pak Embri? Ya, makasih. Jadi memang kita akan segera mensosialisasikan peraturan rektor ini ya, dan ini sudah kita siapkan beberapa persiapan-persiapan untuk itu. Jadi memang pertama nanti ya prosedurnya mahasiswa itu kan mengajukan tadi semacam ya berbagai laporan misalnya terkait dengan logbook, kemudian sertifikat dan sebagainya dalam sebuah sistem informasi yang nanti akan kita sediakan ya, entah misalnya nanti melalui semester ya. Kemudian yang kedua kita akan melakukan verifikasi administrasi. Nah, di verifikasi administrasi nanti akan kelihatan dulu mana nih yang bisa lolos, mana yang tidak. Ini kan tahapan awal nanti akan dilakukan oleh kami di Ditmawa. Kemudian setelah itu nanti akan setelah lolos verifikasi nanti tentunya adalah lolos substansi. Kita akan bentuk tim verifikasi baik itu di level fakultas maupun juga ada yang ada di level universitas. Tergantung tadi kegiatannya, kalau hanya di lingkup tadi prestasi di kegiatan-kegiatan UKM universitas fakultas ini nanti adalah fakultasnya departemen, dan tentunya kalau kegiatan-kegiatan itu adalah UKM yang ada di universitas ya nanti di level universitas. Nah, kemudian setelah itu akan tadi kelihatan disinggung oleh Pak WR. Jadi mereka yang akan lolos ya nanti akan bisa direkognisi 1 atau 2 SKS ya, karena memang aturannya kan maksimal hanya 2 SKS ya sesuai dengan aturan terkait dengan ekstrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler. Nah, nanti yang direkognisi itu ada 2 hal. Pertama adalah mereka yang bisa dikonversi SKS di dalam mata kuliah yang ada di prodi. Ya, misalnya banyak, misalnya kalau di Visipol misalnya di apa itu kan banyak misalnya mata kuliah pemberdayaan masyarakat, itu kan mungkin di Visipol ada, tapi mungkin katakanlah di prodi-prodi tertentu itu kan mata kuliah community environment mungkin nggak ada ya, misalnya di fakultas-fakultas mungkin yang lain. Nah, kemudian juga soal misalnya tadi kalau itu bisa dikonversi di prodi ya, kalau kemudian prestasi atau rekognisi itu tidak sesuai dengan filosofi mata kuliah yang ada di prodi, nanti di universitas itu akan disediakan sebuah mata kuliah lintas disiplin. Nah, nanti yang akan diberi kode dengan kode universitas ya, tapi tetap sama 1 atau 2 universitas. Tadi katakanlah tadi yang saya katakan mata kuliah misalnya dia pemberdayaan masyarakat kan mungkin nggak semua prodi itu punya, atau dia di kewirausahaan misalnya kan nggak semua prodi itu punya itu, sehingga nanti kita akan sediakan payung ya di mata kuliah lintas disiplin yang nanti dikelola oleh universitas, itu yang nanti akan bisa diakui secara rekognisi tentunya. Dalam bahasa sederhana itu kita sediakan menu. Kalau ada prodi itu nanti kompatibel inherent itu langsung prodi menerjemahkan itu atas usulan para mahasiswa, punya. Tapi andai nggak bisa, tapi mahasiswa itu juga mengajukan bisa dipayungin di lewat universitas. Ya, mata kuliah lintas itu artinya jangan membaca ini terlalu komplikasi. Enggak, tapi sesungguhnya ngomong tentang merdeka belajar, kamu masih merdeka itu kalau birokrasinya enggak merdeka ya percuma begitu. Jadi dimulai dari nalarnya policy maker di level universitas, fakultas sampai prodi itu harus terbuka. Percayalah, kecerdasan mereka itu sangat dipengaruhi oleh cara kita memperlakukan mereka. Semakin ada ruang yang tersedia untuk mereka berkreasi, kecerdasan akan tumbuh. Dan itu artinya memang nggak perlu itu dipersulit itu. Meskipun tugas pengajar itu kan ya mendidik, ya melayani, ya membantu, ya kan? Yes. Bahwa nanti belum ini gimana kalau sini, diuji dulu lah gitu.
Sulit tidak ini kan harus dicoba dulu gitu. Gitu. Terus ini teman-teman bisa mulai mengajukan ini tuh dari kapan sih Pak? Ya ini lagi pertama adalah kami persiapan dan juga nomor peraturan rektor ya kan kita juga masih nunggu juga ya, sehingga kita akan persiapan ini sosialisasi secepatnya ke prodi, kemudian ke mahasiswa ya tentunya, dan juga berbagai pihak yang terkait dengan itu. Ya mudah nanti di semester depan sudah bisa kita mulai ya. Karena sudah ada nomornya, tinggal nunggu nomor peraturan rektornya. Semoga secepatnya ya Pak ya. Siap. Minggu ini kita sudah rapat untuk persiapan. Siap. Nanti kita bantu untuk publikasi semua. Iya, kita bantu publish sama sosialisasinya mungkin gitu ya. Ini kan cuma ngurus kampus saja nggak bisa. Kan? Harus bisa. Mengurus Indonesia saja bisa. Jadi artinya memang tantangan kita ini UGM akan mendorong kreativitas. Ini itu supaya mahasiswa itu kan banyak sekali tuh Anda lihat misalnya anak-anak itu jadi entrepreneur, terus jadi itu yang barista, canggih-canggih. Terus aktivitas, misalnya tadi ada contoh orang kedokteran ngelakuin apa ya gitu. Dia bisa melakukan kesehatan berbasis komunitas. Krisis pandemi ini menjadi proses pembelajaran kita bahwa ada banyak lokal inisiatif di masyarakat yang kadang-kadang kampus itu gagal menjemput. Yang menjemput justru kelompok-kelompok lain. Nah yang kayak gitu-gitu saya yakin kalau mahasiswa nanti diberi ruang, dia akan lakukan itu. Dan tugas universitas, tugas fakultas, tugas prodi itu memudahkan mereka menerjemahkan ini secara akademik. Gitu. Kalau misalnya nih Pak, kayak ada mahasiswa yang jadi YouTuber atau jadi selebgram atau jadi TikTokers, itu memungkinkan nggak sih? Ya sangat mungkin. Yang penting itu kan ada ukuran-ukuran. Ukuran-ukuran orang ikut YouTuber itu kan ada yang punya motivasi untuk ke publik edukasi, ada juga ngeksis, ada juga cari duit dan sebagainya. Nah itu yang harus kita nilai indikator kita proses pembelajaran. Prinsipnya tidak ada yang tidak bisa. Yang perlu kita lakukan adalah kecerdasan kita menerjemahkan hal yang kompleks itu jadi mudah gitu. Jangan sampai yang mudah dipersulit gitu. Nah, oleh karena itu saya percaya waktu kita diskusi dengan para dekan, para wakil dekan dengan prodi ya, itu kita buat semacam uji publik sebelum peraturan itu menjadi keputusan diuji publik. Kita diskusi dialog dari berbagai, terus kemudian di Senat juga kita diskusikan, kita bahas. Tujuannya apa? Agar dynamic praksis dalam proses pendidikan yang beragam itu harus mampu dipotret. Bahwa nanti ada kesulitan, kita lihat dulu, yang perlu dibenahi di level ini. Ya kita coba dulu supaya ada terobosan yang kita bisa lakukan. Oke, luar biasa sekali. Ini sebenarnya banyak sekali yang mungkin sudah diceritakan oleh Pak Aris Dito dan juga Pak Hempri. Dan mungkin kita tunggu ya Mbak Astri ya, mungkin untuk peraturan rektornya. Kita siap untuk bantu publikasinya. Dan tentunya harapannya nanti teman-teman mahasiswa bisa setuju dengan hal ini dan dalam artian ini bisa mengimplementasikan juga di lingkungan mahasiswa gitu ya. Dan harapannya dari prodi juga bisa mentranslate apa yang tadi sudah disampaikan Pak Ari ya, kegiatan aktivisme itu ya bisalah untuk dikonversi menjadi ke SKS atau kegiatan akademik gitu ya. Pak, sorry nih. Satu lagi aku mungkin mau nanya. Ini tuh berlaku untuk mahasiswa S1, S2, S3 atau hanya khusus S1 atau diploma saja? Ini yang paling utama itu S1. Karena S2 itu kan udah kenyang aktivitas tuh. Udah rata-rata. Tapi memungkinkan nggak kalau ya bisa aja nanti. Tapi ini lebih banyak anak-anak S1 karena persemaian membangun karakter dengan jumlah yang banyak, prosesnya minimal kan 3 tahun, 4 tahun itu proses yang banyak. Itu harus diberi wadah itu. Kalau ada mahasiswa S3 mau ikut-ikutan ya silakan aja, tapi sudah fokus disertasi aja S3 itu. Nah, benar. Ini terutama ini S1. Iya. Oke. Siap. Semoga bisa. Jadi universitas itu juga mensupport teman-teman kita itu dari level yang paling awal gitu loh. Betul. Ini benar-benar kayak kita digodok di sini dan diapresiasi. Betul. Saya harapannya juga itu Mas Adit dan Mbak Astri bahwa ini akan menjadi sinyal buat kita bahwa kampus ini mampu menerjemahkan dinamik yang ada. Dan sukses itu tidak semata-mata ditentukan di bangku kuliah. Ya, tapi juga di luar
bangku kelas maksudku ya, tapi juga di luar banyak aktivitas. Yang ketiga, agar mahasiswa itu banyak pilihan. Jangan suntuk ini hanya memilih 3 ini, pilihan terlalu sedikit itu kasihan. Nanti kalau dia, wah kayaknya passion saya nggak di sini, kegagalan tuh akhirnya depresi, down. Jangan. Betul. Kita harus ciptakan kampus ini nyaman, tapi juga enak untuk dijadikan tempat belajar. Nah ini tentu saja loh ya, ini hanya peraturan ya. Ini menuntut culture di kalangan para dosennya juga. Dosennya harus lebih terbuka, ya, lebih mampu untuk mengikuti dinamika. Kalau enggak ya percuma gitu. Enggak perlulah ini dosen killer kayak gitu, enggak zamannya gitu. Nah karena itu pula saya senang ini para dosen, entah itu profesor, doktor, master itu punya banyak mengapresiasi ini, dan ini saya yakin juga akan menjadi bagian dari memecahkan kejumutan para mahasiswa. Dimanapun you bisa belajar, ini intinya itu. Dan cara Anda belajar yang beragam itu kita atur supaya lebih memungkinkan mereka menikmati proses ini gitu. Itu saya kira begitu. Oke. Tadi dengar nggak Pak WR ngomong apa? Kesuksesan itu tidak hanya ditentukan dari bangku kuliah dalam kelas gitu. Tapi syukur-syukur bisa dua-duanya kayak narasumber kita. Betul sekali ya. Ini contoh 2 orang yang sukses. Belajar dari dulu kan. Betul. Pak Ari tadi bilang loh, katanya waktu kuliah, seandainya waktu aku kuliah gini-gini sama. Nah sekarang sudah saatnya beliau mewujudkan itu. Iya, dan role play-nya sudah ada ya. Tidak hanya aktif di dalam kelas tapi juga di luar kelas aktif ya. Wakil rektor loh, luar biasa. Dan ini bisa menjadi acuan juga. Senyum dong Pak. Barangkali besok kalau misalnya aktivisme bisa dikonversi menjadi SKS ini di UGM berhasil, mungkin kampus-kampus lain bisa mencontoh UGM juga ya. Iya, berapa waktu itu Mas, berapa kampus hubungi saya gitu. Nah itu. Terus saya bilang waktu itu, tunggu Mbak, ini nanti kita kaji diskusi dulu lah. Tapi ini sudah jadi keputusan, oke, saya senang. Semoga nanti kita akan berkomunikasi mereka. Yes. Baik, terima kasih Pak Aris Dito, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni, dan juga Sekretaris Direktorat Kemahasiswaan ini sudah banyak sekali. Semoga ya harapannya kita bisa insya Allah nanti membantu untuk publikasinya Mbak Astri ya. Sosialisasinya juga kita bisa bantu. Harapannya tadi semester depan ini sudah bisa diimplementasikan gitu, dan mahasiswa bisa mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan peraturan rektor yang saat ini sudah disampaikan atau sudah dibicarakan oleh kedua narasumber kita gitu ya Mbak Astri ya. Secara pribadi aku juga punya harapan sih kayak yang disampaikan Pak Ari tadi, bahwa semoga dengan diakuinya ini gitu teman-teman mahasiswa tuh jadi lebih ngerasa terapresiasi, mereka lebih semangat melakukan banyak aktivitas. Betul. Terus mentalnya sehat dan semuanya sehat gitu. Betul. Kita bikin ekosistem yang sehat juga. Betul sekali. Dan mungkin bagi Kanu Game yang ketinggalan dengan episode-episode podcast kita yang sebelum-sebelumnya, silakan cek di akun YouTube-nya Universitas Gadjah Mada atau di Spotify-nya UGM. Silakan, banyak sekali tema-tema menarik yang bisa teman-teman jelajahi di podcast Universitas Gadjah Mada ya. Ya. Dan buat kalian semua yang merasa kalau podcast-podcast kita bermanfaat untuk semua orang, jangan lupa untuk di-share di semua media sosial kamu. Yes, dan sampai bertemu di podcast berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Yes.